kami kelas 8. Kita lanjut lagi pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahasnya, namanya kerajinan bahan limbah keras. Ini kita lanjut lagi selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut, kita mengulang kembali lagi apa itu limbah keras. Limbah keras berarti dia bentuknya keras, kan gitu, dan susah terurai dalam tanah. Ya, itu mungkin pikiran anak kami. Ada lagi limbah keras, ya artinya susah atau tidak mudah berubah bentuk. Baik, kita lanjut sebelumnya. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Jenis limbah keras itu ada dua: limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Anak kami sudah tahu itu mana itu limbah keras organik dan apa itu limbah keras anorganik. Salah satunya adalah contoh seperti gambar ini. Ini adalah salah satu limbah anorganik, berupa botol plastik, kaleng dan sebagainya. Itulah limbah anorganik. Ini contohnya. Kan? Nah, inilah prinsip kerjanya. Kita flashback aja dulu. Masih ingat anak-anak kami, pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah apa itu? Reduce adalah mengurangi mengurangi segala sebab mengolah sampah, mengurangi sampah. Lalu reuse, menggunakan kembali, berarti barang-barang yang masih bisa digunakan kembali, itulah reuse. Dan recycle adalah mengolah kembali atau dalam istilahnya mendaur ulang. Contohnya ini seperti botol-botol minum aqua gitu kan. Kalau pertanyaan anak kami lihat seperti di belakang ataupun di pantatnya botol itu ada gambar seperti kayak segitiga dia. Itu adalah simbolnya ada recycle, berarti dia bisa didaur ulang. Itu dia pengertiannya ya. Nah, inilah skema kerajinan limbah keras itu. Lalu jenis dan karakteristiknya, jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras organik ini limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam, daratan dan lautan. Limbah keras organik ini adalah limbah yang dihasilkan oleh alam. Itulah bahasa halusnya atau bahasa sederhananya yang mudah dimengerti anak kami. Yang terdapat dalam daratan maupun lautan. Limbah kerasnya. Contohnya daratan itu adalah tempurung kelapa, kayu. Itu dia. Lalu lautan, apalagi? Lautan, sisi ikan, duri ikan, tulang hewan, dan kerang itu dia salah satu limbah lautan. Sedangkan limbah anorganik, limbah anorganik itu limbah yang terdiri dari atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Inilah limbah yang dihasilkan oleh manusia. Kenapa susah dijelaskan? Kenapa susah dihancurkan katanya? Karena limbah yang dihasilkan sudah mengandung unsur bahan kimia. Jadi untuk mengelolanya itu menjadi sebuah kerajinan, dia harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasannya, pembakarannya, dan penghancurannya. Apa contoh limbah keras anorganik ini? Seperti kaca, kaleng, tembaga,
ya, baja, itu yang ada di sekitar kita, botol-botol plastik itu kan limbah anorganik yang sulit untuk terurai. Makanya dalam pengolahannya, dalam kerajinan dia akan menggunakan teknologi seperti pemanasannya, pembakarannya. Beda dengan seperti limbah keras organik. Ya, karena gas organik itu adalah ya dari alam, gampang, cuma dia butuh dibersihkan saja cangkangnya, kan itu. Ya, itulah perbedaannya. Makanya limbah keras organik ini sangat berbahaya bagi kehidupan alam ini. Jadi anak kami kurang-kurangilah menggunakan limbah keras anorganik. Ya, kita gunakan aja prinsip 3R. Ya, yang tadi 3R tadi. Ya, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Supaya apa? Supaya terjaga alam kita ini. Oke, lanjut. Ini pengolahan limbah kerasnya. Ya, pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Ya, ada itu 6 dalam sebelum membuat suatu kerajinan itu 6, seperti Bapak katakan minggu lalu ya. Pertama itu adalah pemilihan bahan limbah. Iya, sebelum kita buat kerajinan, kita mungkin ya harus kita pilih dulu kan bahan yang akan kita buat ya, yang mana yang bagusnya, yang mana kuatnya. Contohnya ini kerang, tulang-tulang tumbuh, tulang-tulang hewan, batok kelapa, kayu, dan sebagainya. Harus kita pilih dulu yang mana yang kuatnya, yang mana yang harus masih bagus, yang mana harus masih bisa digunakan. Nah, setelah kita pilih lalu kita bersihkan. Kita bersihkan yang dari yang kita pilih tadi. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dalam limbah keras menjadi bersih. Itu dia, harus kita menggunakan pembersih. Lalu pengeringan. Ya, setelah kita bersihkan, kita pemilihan, pembersihan, lalu pengeringan. Ya, pengeringan perlu. Ya, pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu ya menggunakan sinar matahari bisa, ataupun langsung kita kipas-kipas. Ya, ataupun langsung bisa kita dengan lap, atau kita lap dengan kain kering supaya dia bisa pengeringannya. Tergantung apa yang kita pilih bahannya ya. Kalau kayunya ya, mungkinlah kita lap-lapkan, mungkin kita keringkan dengan sinar matahari. Itu contohnya ya. Lalu setelah pengeringan langsung ke pewarnaan. Ya, sebagaimana ingat prinsip kerajinan waktu kelas 7, yaitu adalah harus ada nilai estetikanya, keindahannya. Itulah dibuatlah pewarnaannya. Pewarnaan ya. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Ya, tergantung anak kami yang mana yang buatnya. Itu dia. Lalu pengeringan setelah pewarnaan. Iya, setelah diwarna jangan langsung digunakan, jangan langsung dipakai. Kita harus benar-benar perhatikan dulu ini, apakah dia sudah kering benar-benar. Ya. Setelah diwarna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan, sama seperti tadi pembersihan limbah tadi. Dikeringkan dulu dia, baik langsung sinar matahari ataupun diangin-anginkan. Itu ya. Lalu penghalusan bahan agar siap pakai. Ya, penghalusan. Ya, limbah keras organik ataupun organik, kalau kita ambil dari manapun tempatnya itu pasti dia belum halus, masih ada kasar-kasarnya, masih ada kayak batok kelapa kan masih ada serbuk-serbuknya, kayak kayu ada serbuknya, kayak kulit kerang itu masih ada bulu-bulunya. Jadi itu harus dihaluskan supaya dia tetap bersih ya, harus bersih. Bahan limbah yang sudah kering dapat difinishing agar mudah diproses menjadi karya. Itu dia. Proses finishing juga berbagai macam cara, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerenda, dan diamplas dan sebagainya. Diamplaslah supaya halus dia. Ya, inilah dari pengolahan bahan limbah keras. Apakah sudah siap ini? Ya, sudah, tapi dalam perakitannya belum. Ini kan masih dasarnya, dasar dari pemilihan limbah keras tadi menjadi sebuah kerajinan. Belum jadi dia kerajinan.
Ini masih dasarnya. Ya, setelah itu apa? Ya, kita bentuk. Membuat apa kita? Contohnya seperti batok kelapa, membuat seperti sebuah rokok, lalu tempat lampu. Ya, harus kita rakit lagi seperti kerang itu, ya seperti mainan, gantungan pakaian, gantungan pakai orden begitu. Itu juga harus kita rakit lagi seperti kayu, ya seperti membuat kursi, ya. Kursi juga satu, ingat ya, kursi juga salah satu kerajinan, ya kan. Kerajinan kan ada dua, yaitu fungsinya. Nah, fungsi kerajinan kan ada dua, fungsi hias, masih ingat, dan fungsi pakai. Oke, itu dia. Itu ya. Lalu beragam kerajinan setiap daerah. Iya, setiap daerah itu mempunyai limbahnya. Contohnya seperti ini. Pertama itu daerah pesisir pantai. Apa yang dihasilkan dari pesisir pantai? Ya, anak-anak kami mungkin tahu ya. Dari pantai ataupun laut bisa dihasilkan apa? Ya, itu cangkang kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, dan tulang ikan. Itulah penghasil dari pantai. Lalu pegunungan. Limbah keras yang banyak dihasilkan dari pegunungan itulah yaitu kayu, jenis kayu. Bisa kayu pinus, kayu akasia, kayu kamper, dan sebagainya. Ya. Lalu daerah pertanian. Daerah pertanian juga bisa menghasilkan limbah keras. Yang terdapat di daerah ini adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya. Itulah dari beragam kerajinan yang ada di daerah kita. Lalu ada lagi daerah perkotaan seperti kita ini tinggal di kota. Inilah limbah yang sangat berbahaya ini ya, yang sangat dihasilkan dari kota. Ya, limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, betul. Lalu pecahan kaca, kaleng, ya kan? Apalagi potongan logam dan aneka plastik bekas perabotan. Inilah limbahnya yang perlu kita antisipasi itu. Ya, ini yang kita tahu. Lagi ya. Kita lanjut lagi. Oke, sekarang ini kerajinan bahan limbah keras organik. Kerajinan limbah cangkang kerang dan tempurung kelapa. Ya, saya ambil aja dua contohnya ini ya. Ya, kalau kita ambil semua nanti enggak. Oke, mungkin anak-anak tahu, anak-anak kami sudah tahu. Kita ambil contohnya. Kerajinan bahan limbah keras organik. Kerajinan limbah cangkang kerang dan tempurung kelapa. Ya. Kerang memiliki berbagai bentuk yang unik, warna alami yang menarik. Inilah kerang ini. Ini sudah dibersihkan tadi, sudah diambil dari pantai ya. Ini daerahnya daerah pantai ataupun laut ya. Hasil dari kerajinan kerang berupa ini. Kerang sebagai hiasan juga dapat diberi warna sesuai keinginan yang lebih indah. Ya, anak-anak kami ini. Itu dia kerang. Nih, kerang dapat dijadikan ornamen untuk memperindah bentuk suatu benda. Inilah seperti tempat guci nih ya, tempat barangnya. Lalu ini lagi ada kerang dapat dibentuk menjadi hewan lain unik, misalnya penyu ini. Ini kan dari tempurung apa? Ini ya. Membuat jadi sebuah kura-kura dia. Dan unik kan? Inilah. Ya. Anak kami nanti boleh praktekkan ini kalau bisa main-main di pantai ataupun di mana. Mungkin orang tuanya pergi ke pajak itu mungkin atau beli apa kerang-kerang begini, jangan dibuang, buat kerajinan aja. Nah, kita praktekkan dalam pelajaran kita ini ya, yang sederhana saja. Contohnya ini kerang ini. Oke, lagi apa lagi? Ya, apa bahan-bahan dalam membuat suatu hiasan dari kulit kerang? Ya ini ada kerang, tali senar yang kuat. Tali senar tahu ya anak-anak kami ya, kayak gantungan itu dan transparan itu. Lalu pemutih ini seperti baik clean dan sebagainya. Lalu kawat atau besi, cat pernis, cat ya tahu, ampelas alas untuk menghaluskan. Lalu peralatan gunakan gunting, tang, jarum, mesin bor. Ya, kan inilah yang perlu digunakan. Ya, kalau mesin bor ini kurasa ya pala-pala penting kali, tergantung apa yang kita buat. Tapi kalau kita buat dari seperti ini ada di bor ini, paling ini menggunakan lem. Ya, lem dan pembersih. Nah, kita cari aja nanti tugasnya nanti atau membuat kerajinannya, ini gampang-gampang saja. Itu dia ya. Lalu masuk lagi ke ini
pembersihannya. Bersihkan kerang dengan air. Lalu ini tadi seperti yang saya katakan tadi, Pak, tadi adalah pengolahan bahan limbah itu yang ada 6 tadi, ya. Pemilihan, pembersihan, pengeringan, pewarnaan, pengeringan, dan penghalusan. Inilah diterapkan di sini. Ya, inilah terapkan di sini. Nah, dibersihkan dulu kerangnya, lalu jemur, lalu kerang tentukan perlu diberi cat. Inilah cat tadi. Lalu dibor, kalau perlu dibor lubang keringnya. Lalu susunlah kerang-kerang tersebut pada tali kecil jadi sebuah ornamen ataupun gantung-gantungan. Ini dia. Ini sangat sederhana. Pasanglah, itu dia. Ya, susunlah kerang-kerang tersebut pada tali kecil, transparan secara rapi dan berjejer. Ya, kalau ini ya, kalau dari gambar ini dibuat warna-warnanya. Tergantung anak didik kami nanti buat kerajinannya. Pasanglah tali yang telah terpasang kerang pada kawat atau besi yang gantungan. Ini dia. Oke. Kerajinan kerang tersebut telah jadi dan siap digunakan sebagai aksesoris ruangan. Ini kalau pernah anak kami kan kayak gantung aksesoris ruangan itu, yang di ruang tamu, yang di kamar, atau di mana tempatnya. Inilah dia fungsi kerajinan sebagai benda apa ini? Ya, benda hias. Ya. Lalu kedua adalah tempurung kelapa. Ya. Buah kelapa yang telah diambil dagingnya akan menyisakan sebuah tempurung dan seraput yang dapat dijadikan sebuah kerajinan. Tempurung kelapa berpotensi menjadi karya kerajinan tangan yang bernilai seni. Iya, itu tempurung kelapa itu, kalau anak kami pernah lihat ada tukang-tukang pikap-pikap mengambil, itu dijual itu sampai ke luar negeri. Makanya mahal itu, sampai ekspor ke luar negeri sana. Kalau pandai kita membuatnya kerajinan ataupun kita kreatif, bisa kita buat jadi kerajinan, akan menjadi nilai yang sangat mahal. Ya, semua kelapa itu ada fungsinya, mulai dari daunnya, batangnya, akarnya, dan tempurungnya, sangat berguna semuanya. Tiga. Inilah contoh dari sebuah kerajinan tempurung kelapa. Cantik ya anak kami ya. Tempurung kelapa yang disusun menjadi sebuah lampu hias. Inilah dia, cantik ya, dihias. Ini tempat minum, dijadikan sebuah peralatan minum yang unik dan terlihat alami. Sangat cantik ini. Itu dia. Oke. Tempurung kelapa dalam pengolahannya. Ini pengolahan kerajinan dari tempurung kelapa dimulai dengan buah kelapa yang dikupas terlebih dahulu dengan cara memisahkan antara sabut kelapa dan tempurungnya. Iya, pisahkan dulu ya antara daging dan sabutnya. Lalu pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan cara manual menggunakan parang ataupun alat lainnya. Untuk lebih mudahkan dalam pengerjaannya, gunakan kaca untuk membersihkannya, agar rapi dia. Ya, ini dia. Inilah dia tempurung kelapa yang pertama sebelum dihaluskan, masih yang langsung dapat dari pohonnya ini. Contohnya, tempurung kelapa yang sudah tidak dipakai dapat dijadikan bahan dasar kerajinan yang fungsionalnya sekaligus estetikannya. Ya, yang berfungsi fungsional sekaligus estetiknya. Ini dia, masih dapat begini, lalu dihias, lalu dirapikan, dibentuk lainnya. Oke, masuk kita lalu tadi kan limbah keras organik, sekarang limbah keras anorganik. Ya, sini saya contohkan hanya cuma 2 saja ya. Kalau di buku itu banyak. Ya, limbah keras anorganik. Kerajinan limbah plastik kaca. Saya Bapak ambil contoh 2 saja. Kok di buku itu banyak itu. Ya. Ini saya ambil sini plastik karena limbah ini ada di sekitar kita. Ya. Di sekeliling kita ini yang sering kita hasilkan. Plastik sama kaca. Itu dia. Tempat wadah uang receh dari botol plastik. Ini adalah satu contoh kerajinan dari botol plastik. Ini dia tempat wadah uang receh ataupun ibaratnya celengan ataupun tabungan. Bahannya botol plastik minuman yang cukup besar atau plastik, benang jahit, lem, cat semprot. Peralatan yang digunakan jarum jahit, gergaji atau cutter. Ini dia, simple ya, sederhana. Persiapkan 2 botol plastik minuman dengan kualitas yang baik. Cuci hingga bersih botol tersebut dengan sabun dan keringkan. Lalu gergajilah kedua botol plastik dengan ukuran tinggi
15 cm di alasnya sehingga dapatkan 2 potongan. Ini dibagi 2 dia pemotongannya. Ini. Nah, jadi ambil 2 dia supaya ketemu dia ujung-ujungnya ini. Ujung-ujungnya. Ini yang dipakai tapi ujung-ujungnya. Ya. Lalu satukanlah kedua potongan botol hingga bagian alas tersebut. Pertemukan setiap bagian atas yang terbuka menggunakan resleting. Itulah tadi fungsi resleting tadi untuk penghubungnya. Dengan cara dilem terlebih dahulu pada kedua botol. Gunakan lem yang kuat, ya. Agar resleting menempel kuat, jahitlah secara manual menggunakan benang yang agak tebal dan jarum yang besar. Ya, inilah contoh kerajinan sangat sederhana membuat sebuah tabungan ataupun celengan dari botol plastik. Ya, sebenarnya sangat gampang. Ya. Pada tahap finishing dapat pula dilakukan dengan melukis permukaan produk dengan kuas sesuai selera perajin, ya. Lukis hiasan ini, pinggir-pinggirnya ini agar menarik, agar indah, tergantung selera kita apa yang mau kita buat, entah gambar Pokemon, Doraemon, bunga dan sebagainya. Keringkan produk yang sudah dicat atau dilukis. Tempat uang receh bisa dimanfaatkan untuk menyimpan uang receh, ya. Contohnya kasih sisa-sisa belanja ataupun jajanmu, entah uang receh, ya. Kalau kamu kumpulkan kan nggak tahu, kita lama-lama kan makin banyak itu, ya. Dengan cara inilah kau buat, daripada kamu membeli celengan, mending kau buat sendiri, tidak mengeluarkan uang banyak. Paling cuma mengeluarkan uang adalah untuk membeli tempat resletingnya ini, itu aja, ya. Oke. Lalu lampu hias dari botol plastik ini juga bisa satu kerajinan. Ini botol, siapkan bahan berupa papan kayu berbentuk lingkaran yang diameternya. Ini dia. Potonglah, dipotong, dilubangi sehingga bagian alas dan layar botol hilang. Lalu lubangi plastik. Permukaan potongan tersebut dilubangi dengan pola lingkaran ataupun segitiga. Ya, ini dia. Siapkan alas lampu yang terbuat dari kayu dengan melubangi bagian tengahnya untuk menempatkan fitting lampu dan alur kabel steker, serta agar lampu dapat didiri tegak dan kuat. Ini contohnya. Pasanglah tempat besi tipis untuk penguatnya. Setelah alas sudah selesai, kap lampu terbuat dari botol. Ya. Finishing dapat dilakukan dengan mencatnya. Ya, sama lagi supaya hasilnya bagus. Ada nilai estetikanya. Ya, harus diberi warna. Tergantung selera kita apa mau warnanya. Bisa berupa gambar. Inilah hasilnya. Ya, jadi lampu dia. Lukisan mozaik dari kaca. Kalau ini agak berat anak kami ya, kaca ya, hati-hati buat ini. Karena kalau tidak diawasi kita bisa tangan kita luka. Ya, kenapa saya pilih ini? Karena kaca mungkin masih ada di sekitar kita. Ya, siapkan bahan kaca yang sudah dibersihkan. Ini dia. Dicat, potonglah, dicat. Tuh. Terus finishingnya jadilah begini. Lalu buat kacanya lukis, lipat. Inilah buat jadinya. Jadilah sebuah cermin yang bentuk wayang siap untuk digunakan. Itulah salah satu kerajinan menggunakan kaca botol plastik dari limbah anorganik. Tadi limbah keras organik itu adalah tempurung kelapa dan kulit kerang. Jadi anak-anak kami bisa pilih mana nanti buat kerajinannya. Ya, kita akhiri pertemuan kita ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.